Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, wabil khusus penceramah kita di pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat menghadiri pengajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh ramalan kita atau ibadah kita yang kita kerjakan pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita alam kegelapan hingga alam terang-terang seperti pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baiklah kita sama-sama mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Karim. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira wa kafa lahu abadal mu'minuna khalisan daima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Qahar yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pagi yang penuh berkah. Kemarin Jumat, hari ini Sabtu. Masih terasa Sayyidul Ayyam melingkari hidup kita dalam keseharian. Mudah-mudahan hari demi hari yang kita lewati selalu ada makna yang bisa mengisi relung hati kita dan menjadi bekal untuk mengarahkan dan menuntuni jalan kita tetap dalam ihdinas siratal mustaqim. Tamkinul iman fil qalbi, pemantapan iman di dalam hati. Selanjutnya mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, keluarga beliau, dan termasuk umat beliau. Mudah-mudahan termasuk kita yang hari ini menghidupkan suasana subuh
memakmurkan masjid-masjid Allah dengan berbagai macam kegiatan, bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, tapi yang lain-lain juga kita semangati dan kita rutinkan. Semoga sedikit banyak upaya kita ini menjadi salah satu jaminan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin 10 hari yang lalu saya di Japri dan kemudian dibuatkan flyer. Nah, ada sekarang ini canggih-canggih kegiatan untuk subuh ini. Pak Muiz mana? Pak Kakan Kemenhaj, Kementerian Haji, yang sudah kantornya duduk bersebelahan antara Majelis Ulama, Basnas dengan Kementerian Haji. Nah, itu yang dulu apa namanya, ruang kantin ya. Ruang kantin disulap, direhab menjadi kantor Kementerian Haji. Dan menyusul juga di komplek kita itu KUA yang selalu berenang, tiap hujan dikit berenang di depan lorong Binjai, bawahnya Akbar Al-Ma'arif. Jadi kasihan kan, kita usulkan juga akhirnya rumah yang dulu pernah ditinggali oleh ayah almarhum Admiati Somad, kan pernah tinggal di sana, kosong. Nah, itu dibersihkan, dicat ulang Pak Arji, cantik. Nah, itu ditempati oleh KUA Batu Raja Timur. Jadi terasa nih, kalau nak umroh itu, nak haji itu di suasana itulah sekarang, termasuk imigrasi ada di situ, karena langsung dapat hibah gedung mes atau penginapan MTQ, hotel MTQ-nya Oku itu sekarang dipakai untuk imigrasi. Jadi saudaraku, ini perkembangan ya, cukup lama jadinya dalam proses 3 bulan terakhir ini. Saya terima kasih, itu terasa apa ya, dengan undangan, pakai undangan padahal biasanya bukan undangan ya. Dengan undangan ngisi pada pagi ini menghilangkan rasa rindu dengan bapak-bapak sekalian. Nah, sini banyak alumni-alumni haji, mungkin alumni-alumni umroh. Yang terbaru itu Pak, yang saya tahu Pak Helawi, saya kasih manasik dan berangkat Desember apa November berangkatnya. Dan terakhir ini tinggal satu grup lagi sebelum Ramadan dan awal Ramadan. Jadi kalau pemberangkatannya tanggal 14, tanggal 18. Ada yang hari pertamanya di Madinah belum puasa, begitu masuk Mekah langsung puasa. Ada yang langsungan ke Mekah, puasa Madinahnya belakang 3 hari. Ini umroh agak istimewa, apalagi kalau bisa 30 hari full umroh Ramadan, Masya Allah. Dan itu lebih murah dari haji. Pahalanya sama dengan haji, cuman kamu harus bertahan di sana puasa 30 hari. Cuman biasanya itu 2-3 hari, bahkan kadang-kadang masuk hari kelima baru masuk ke Mekah. Nanti pulangnya setelah sholat Idul Fitri. Ada kawan kita yang sudah pernah nyoba seperti itu. Seingat saya Pak Ziyadi dan istri. Karena tidak semua punya ketahanan lah ya. Saya hafal karena beliau haji bareng dengan kami 2019. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pencapaian-pencapaian hidup dalam menyambut panggilan Allah dari berbagai bentuk macamnya. Panggilan ini kadang-kadang kalau dibahasakan panggilan kan cuma ada 3. Uji kawan, panggilan sholat, panggilan haji, panggilan mati. Kalau yang terakhir itu galak tidak galak kamu harus. Tapi yang 2 ini kan masih di sini. Panggilan sholat, galak tidak nyambut panggilan sholat.
Nah, panggilan haji masih ada kalimat manis tato'a ilahi sabila. Nggak usah khawatir kalau yang tidak ditakdirkan Allah mampu, tidak ada masalah. Cari jalan lain yang pahalanya sama dengan haji. Saya jujur, saya kalah dengan Kak Lukman. Rumah Villa Dago, saya di Ganesha, tapi jauh ke sini. Cuman itu namanya panggilan. Panggilan dipenuhi. Kalau panggilan haji nyambutnya labbaik gitu. Nah, panggilan sholat ini mau nggak mau datang ke sini. Nah, subuh ini istimewanya apa? Sebelum adzan 2 rakaat. Sebelum adzan 2 rakaat. Itu sholat fajar nyebutnya. Ya. Waktunya qoblal fajri. Kalau qoblal fajri maksudnya sebelum sholat subuh. Kemudian adzan. Sudah itu kamu baru qobliyah. Kemudian kita sholat subuh. Dua tapi niatnya beda. Dua pertama niat sholat sebelum subuh, niat sholat qobliyah subuh sesudah adzan, niat sholat subuh wajib diimami berjamaah. Nah, setelah sholat subuh tidak ada ba'diyah. Nah, itu istimewanya. Diisilah dengan zikir, taklim dan lain sebagainya. Jangan balik-balik sebelum suruk. Suruk itu ya nanti jam 6 lewat berapa. Itu sekarang apa maju mengikuti subuhnya. Ada kan di situ sudah dikonsep semua. Kalau kamu sudah sholat suruk 2 rakaat atau 4 rakaat terserah. Apalagi ada yang mau bertahan di sini sampai waktu duha. Masya Allah. Pulang dari masjid itu udah dapat pahala haji kan gitu kan. Ada yang nyebut pahala umroh. Pokoknya Allah itu bijak. Hambanya ini pasti diberi kesempatan untuk meraih segala anugerahnya berupa pahala itu dengan sebatas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Pasti nanti ada laha makasabat wa alaiha maktasabat. Man yazro yaksud. Siapa yang menanam pasti mengetam. Anta tahsudu mazarota, kamu pasti akan memetik hasil apa yang kau tanam. Nanam baik hasilnya baik, nanam yang enggak baik ya naudzubillah. Ada lagi kalimat yang lebih ringkas lagi Pak, ada likulli amalin sawabun walikulli su'alin jawabun. Setiap perbuatan itu pasti ada sawabnya. Nah, sawab ini bahasa Arab apa bahasa sini? Kalau bahasa Arab artinya pahala, balasan. Setiap perbuatan ada balasannya, ada pahala. Setiap pertanyaan harus disiapkan jawabannya. Nah, pertanyaan itu di mana yang paling berat? Pertanyaan di kubur. Marabbuka itu apa kemudian semua orang bisa jawab? Gak bisa, karena yang jawab itu detakan hati, bukan mulut lagi. Marabbuka dihafalin, walaupun seapal-apalnya, tapi kalau amaliyah kamu tidak mencerminkan Rabbukallah, Rabbunallah, Rabbiyallah, tidak akan jadi. Mana buktinya Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah? Ya artinya tiap waktu kamu sembah. Kalau tiap waktu nggak kamu sembah, apa bisa mulut ini terkata? Tidak bisa. Nah, itu pertanyaan di kubur itu. Likulli amalin sawabun walikulli su'alin jawabun. Hati-hati. Setiap amalan ada pahalanya, setiap pertanyaan ada jawabannya. Siapa kamu? Ana muslim. Siapa saudaraku? Saudaraku sesama muslim. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Nah sekarang hafal kayak gitu. Apa kiblatmu? Kiblatku Al-Quran, gitu. Bukan kiblatku Mekah. Ada apa kitabmu? Kitabku Al-Quran. Ya, ada yang menyebut apa kiblatku? Kiblat artinya panduan hidup lah, gitu. Nah, itu persiapan ke situ itulah yang penting ya. Maka hari ini saya merasa ingin menyampaikan itu 2 titik penting dalam hidup ini. Kalau seandainya hari-hari ini itu dekat dengan ajal kita. Saya ini barusan karena ngaji di beberapa tempat itu diminta materinya kitab At-Tazkirah
Imam At-Tabari. Tebel kitabnya itu Pak At-Tazkirah. Terjemahannya itu setebel, setebel inilah. Terjemahannya ngeri sekali itu. Padahal judulnya cuman At-Tazkirah, pengingat. Kitab itu namanya At-Tazkirah. Kalau diterjemahkan ringkas kan pengingat gitu aja. Tapi karena isinya itu Masya Allah berat, maka judul itu kemudian dibuat panjang. Ensiklopedi Kematian, perjalanan panjang menuju akhirat. Wih, keren ini. Nah, tapi pas pembahasan awalnya itu ensiklopedi kematian itu yang berat. Nah, salah satunya barusan saya baca dan bisa kita ingatkan di sini karena menjelang Ramadan. Nanti ada 2 poin intinya. Yang pertama ini, kata Nabi berpesan 3 hari menjelang meninggalnya Nabi kepada para sahabat. Sahabat nengok gini. Nengok. 1 aku pesan ke kamu itu, kalau sudah menjelang meninggal ini, jangan ada dosa syirik di hatimu, dan jangan ada lagi sebagai hamba ini suudon sama Allah. Itu aja pesannya Nabi. Mulai dari sekarang syirik itu harus dibuang jauh-jauh kalau udah menjelang ajal, sama suudon sama Allah. Artinya udah mendekati mati kok masih tidak terima dengan nasib itu, mana? Nah pola aku jadi wong buntu mak ini lah sholat padahal Allah ini ngerti apa tidak ada bisa. Sudahlah terima gitu. Jangan ada suudon sama Allah. Napo aku dikasih sakit mah ini susahnya Allah, gimana Allah ini nyala-nyalakan Allah, tidak nerima dengan keadaan. Yakin yang kamu terima itu terbaik untuk kamu, cuman nyadar apa enggak, paham apa enggak. Enak mana kamu menjelang meninggal itu diberi sakit, tanda-tanda pelan gitu, dengan diberi kematian yang mendadak. Karena di hadis di penutup bab itu, bab 8 di kitab ini, meninggal mendadak itu hanya hukuman buat orang kafir yang tidak menyadari kesalahannya, makanya dibuat mati mendadak. Lagi joget-joget, nyawer, klep. Ya mohon maaf, kan nanya itu kan postingan model gitu. No. Loh, kalau kita meninggal mendadak pas ngimami, ya lain urusannya. Karena ya, makanya ada kalimat bijak, yamutul mar'u ala ma'asyalai. Ini jarang yang mau ngapalin ini. Boleh Pak dihafalin Pak, kalimatnya agak lunak dikit lah. Yamutul mar'u ala ma'asyalai. Yamutul mar'u ala ma'asyalai. Matinya seseorang itu berdasarkan kebiasaannya selama hidup. Kalau kebiasaanmu selama hidup duduk-duduk di masjid, mak ini. Halo, ada yang siap ya? Tahu-tahu lagi duduk, mak ini agak ngantuk-ngantuk dikit. Temen balik dia masih di situ, dibangunin guling. Astagfirullahaladzim. Kan bisa jadi, alhamdulillah kan gitu kan. Meninggal di tempat yang mulia, sedang ikut majelis taklim. Tapi kalau meninggal mendadak dalam posisi yang gak enak, itu hanya hukuman, peringatan buat orang kafir atas kesalahannya selama ini gak nyadar-nyadar dulu. Itu bedanya. Jangan setiap meninggal mendadak pasti jelek. Tidak. Meninggal mendadak yang dimaksud itu adalah meninggal mendadak hukuman buat orang kafir. Nah kita ini muslim, dipilih oleh Allah kalau mau meninggal dikasih tanda-tanda, sinyal-sinyal. Kenapa saya meninggal? Belum pernah dikasih tahu. Dikasih tahu. Nah kemarin kamu batuk-batuk itu, kemarin kamu masuk angin tuh, itu semuanya sudah peringatan menuju. Ya alhamdulillah kalau ada dokter kumpul, dokter ahli semuanya sampai satu tim 7 dokter menyatakan ini komplikasi, perkiraan meninggalnya 7 hari lagi nih meninggal. Alhamdulillah.
Bener gak Pak? Akhirnya 7 hari itu kamu pakai betul untuk husnul khotimah. Yuk, dia bisa ngasih tahu. Nah yang aneh memang kalau kamu dikasih tahu model itu, terus kamu sadar semangat ibadah biasanya sembuh. Nah gak jadi ninggal. Ya karena optimis, melepas dari suudon tadi gak ada, husnudon adanya. Terima kasih ya Allah, kamu kasih sinyal, kasih peringatan aku, tazkirah tadi. Ya, tazkirah tadi, sehingga aku sadar, mumpung tinggal 7 hari, kata dokter. Tapi kan nggak tahu ajal kita kan. Tahu-tahu nambah jauh. Dokternya nanti bingung. Pak, sudah melewati batas, sudah 7 hari sesuai prediksi kami. Ngapa Bapak nggak ninggal? Salah di kamu. Oh, aku tambah senang. Apa dikira dikasih kabar 7 hari meninggal aku tambah sedih? Tidak. Malah beneran. Cak malaikat maut Pak dokter. Akhirnya dokternya bisa belajar dengan ketangguhan pasien ini. Pasien yang nggak main-main. Pasiennya itu contoh yang sudah terjadi itu Pak Miftah Farid, Ketua Majelis Ulama Jawa Barat tahun 90-an. Itu dokter 7 itu semuanya akhirnya sadar bahwa ajal itu di tangan Allah, karena beliau dikasih sakit seperti itu bukan malah marah-marah, bukan malah ngomel-ngomel, bukan malah nyalahkan Allah, malah terima kasih. Karena semangatnya itu akhirnya kesembuhannya juga datang. Kaget semua. Akhirnya ada satu dokter yang selama ini salah menyangka Allah. Ngapa Allah ini ngukum saya baru berusaha baik, istri saya tak suruh pakai jilbab, anak saya perempuan tak suruh pakai jilbab, anak laki-laki tak suruh ngaji, belajar sholat. Dalam 1 tahun anak perempuan saya diperkosa orang, stres, meninggal. Salah saya apa? Justru pada saat saya mau baik begini kok bukan ditolong sama Allah, kok malah diuji kayak gini. Gimana Allah ini? Nah, itu contoh suudon sama Allah, nggak baik sangka. Nggak lama dari situ anak saya motoran ngebut, tabrakan, mati pula. Sudah nggak Islaman. Kerudungmu kena ini tuh punya istrinya, dikumpulkan semua, buang ke septic tank. Sudah kecewa dia. Nah ini tim dokter yang mimpin yang kemudian memberikan statement kepada Pak Miftah Farid, 7 hari lagi Bapak meninggal. Tapi malah Pak Miftah Farid itu nggak sedih, malah tambah ceria, cerah. Akhirnya kok nggak mati. Bapak ini siapa? Saya Ketua Majelis Ulama. Bapak Ketua Majelis Ulama dihukum oleh Allah kayak gini kok nggak malah marah, kok malah seneng, itu gimana? Loh saya kan cuma Ketua Majelis Ulama. Nabi Muhammad saja seorang nabi kekasih Allah dicoba diuji oleh Allah. Nah maka kemudian ini 3 hari menjelang meninggal wasiatnya Nabi itu, jangan ada di hati kamu rasa suudon sama Allah, bersihkanlah. Sudah terima semuanya. Sudah alhamdulillah ya Allah, terima kasih kamu kasih aku sakit. Sakitku ini menggugurkan dosa, pelan-pelan dosaku ini rontok seperti daun-daun pohon di musim kering. Enak, lega, enteng aku ngadep kamu itu, tidak ada beban lagi ya Allah. Anakku sudah kuusahakan ini. Ya memang gak banyak warisan yang kutinggalkan, tapi cukuplah. Ya, pokoknya dihibur-hibur sendiri Pak. Hibur-hiburlah sendiri. Nyaman-nyamankanlah pandangan ini. Karena sudah tinggal terakhir. Husnudon lah. Nah kalau udah seperti itu enak Pak. Itu rintisan menuju husnul khotimah. Nah sekarang rintisan untuk menuju masuk Ramadan supaya kita ringan tanpa beban. Nah ini materi kedua. Sengaja saya susun itu Pak, ya karena kita ini lah tua kali.
Padahal penceramah ini belum tua nih kan. Baru 56, yang nggak enak kalau dibalik 65. Waktu 53 ya enak Berapa Pak umurnya Pak? 53. Dibalik 35. Oh keren. Kalau 56 ini. Nah. Jadi Bapak Ibu, hari ini selain satu materi penting gitu ya untuk penjaga kehidupan kita, itu ada di kitab Tazkirah. Nah, yang hari ini kita sampaikan menjelang Ramadan, kita sebut biasanya pengajian menjelang Ramadan itu targhib Ramadan, penyemangat menuju Ramadan, targhib Ramadan, hasungan, dorongan, persiapan untuk menyambut Ramadan itu dengan gembira, jangan ada beban. Maka di sini pun saya akan rangkaikan 2 hadis yang derajatnya hasan. Dan ini hadis ini oleh teman saya, sebenarnya adik kelas saya, Ma'ruf MAG, dia singkatan tuh, Ma'ruf Abdul Ghani. Singkatannya kalau di grup kami itu MAG. Itu memang ahli hadis, ahli mentakhrij hadis. Kuliahnya itu begitu. Kuliahnya di Madinah itu seperti itu, tentang hadis. Kuliah tentang hadis yang paling canggih itu justru di India, ya, khusus untuk meneliti rawi-rawi hadis itu, sanad-sanad hadis itu. Nah itu di India, kan tidak salah Lahore apa ya kotanya itu. Ada universitas khusus yang memang membidangi tentang derajat hadis, rijalul hadis, perawi hadis. Alumninya saya pernah ketemu, anaknya Pak Akadir Hasan. Anaknya Pak Akadir Hasan, pendiri Persis itu kan Hasan, anaknya Akadir Hasan. Anaknya lagi yang itu katakanlah lebih tua dari kami 10 tahun, Ghazi Abdul Qadir Hasan. Itu pernah ketemu kami, dan beliau Masya Allah hafal itu Bulughul Maram, hafal itu kitab-kitab kumpulan hadis, dan tahu perawinya satu-satu, derajatnya tahu. Nah ini ilmunya nurun ke adik kelas Ma'ruf Abdul Ghani. Beliau nyusun tiga hadis disampaikan. Yang pertama itu tentang amalan nisfu Sa'ban. Adakah amalan khusus nisfu Sa'ban? Kalau ada, jangan ngomong berdasarkan hadis. Kalau kamu ngomongnya berdasarkan hadis, hadisnya dhaif. Ya amalan-amalan gitu aja lah, supaya kita ini ada momen tertentu penyemangat untuk menyambut Ramadan. Tapi kalau fadilahnya nisfu Sa'ban, keterangannya ada 2 hadis yang agak mirip dan isinya ya sama pada akhirnya, itu derajat hadisnya hasan. Dan sekali lagi Pak, kita yang tua-tua ini serahkan ke anak-anak muda, tinggal YouTube saja, tinggal googling saja, tinggal pokoknya pinter-pinter lah narik gitu kan. Coba dicari, ketik saja amalan nisfu Sa'ban, fadilah nisfu Sa'ban, pasti. Karena postingan orang itu, rilis orang itu tentang hal-hal seperti itu sekarang ini udah gentayangan di mana-mana, tinggal kita nyari sumber itu. Cuman ngaji itu lebih berkah kalau tatap muka, beda. Nah, itu kan ngaji Mbah Google gitu kan. Nggak dapat berkah. Kalau kayak begini kan dapat berkah. Berkah pertama kan minum bandrek. No. Kan bener, karena ada nilai silaturahmi. Akhirnya rezekinya bertambah, silaturahmi. Nah, ketemu wajah. Oke. Jadi kalau soal amalan nisfu Sa'ban nggak usah dipersoalkan. Kalau kemarin misalnya di masjid ini diadakan, ya tidak masalah. Ya seperti itulah. Kalau boleh katakan, ya cukup sekedar kayak yasinan gitu aja, atau baca Quran masing-masing. Yang penting suasana malam itu hidup. Kenapa suasana malam itu harus dihidupkan? Karena ada fadilahnya. Nah fadilahnya ini yang kita kejar. Apa fadilah nisfu Sa'ban? Yang berdasarkan hadis hasan tadi, derajatnya hasan walaupun tidak sahih, 1 tingkat di bawah sahih. Bisa diamalkan? Bisa. Karena isinya itu hanya menerangkan fadilah, bukan soal-soal akidah, soal-soal yang menuntuni
ibadah secara khusus, tidak. Fadilahnya adalah Allah akan mengampuni semua hambanya di malam nisfu Sa'ban. Koma, jangan titik, Pak. Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya di malam nisfu Sa'ban. Berarti istimewa kan malam nisfu Sa'ban. Selama ini jangan salah. Kan tadi koma. Selama hamba itu, jadi selama hamba itu menghidupkan malam nisfu Sa'ban, bukan begitu. Selama hamba itu duduk di masjid baca yasinan, bukan juga. Seandainya kamu lakukan, ya itu hanya perantara, wasilah kamu untuk mendapatkan pengampunan. Apa yang tersebut di dalam itu hadis ini? Selama hamba itu tidak ada dosa syirik dan di hatinya tidak ada kebencian dengan sesama saudaranya. Berat ini, berat. Dosa syirik lagi diungkit. Pokoknya menghadapi apapun, masa-masa genting itu yang paling utama harus bersih dari kita itu dosa syirik. Urutan kedua tadi, kalau mau ngadepi mati, jangan ada suudon sama Allah. Kalau ngadepi Ramadan ini, sudah tinggal ngitung hari. Mulailah dari setengah Sa'ban. Apa? Jangan ada rasa sakit hati, benci dengan sesama saudara muslim. Apalagi saudara kandung muslim. Yang bukan saudara kandung muslim. Nah, kadang kita ini kan dipertautkan oleh Allah itu dengan berbagai macam cara. Ngapa kak kamu minta aku acara nikahan anak kamu kutungguin ya? Tidak ngerti. Ketemu di mana kita? Aku orang Jawa sampai nongogan. Tapi Allah kadang pertemukan kita itu rasanya kan sudah. Tidak bisa aku ini lepas nih. Ah, Kak Sofian katanya reuni. Gara-gara Pak Julius Faisal ditemukan kami di Basnas. Apa saya bisa? Pisah dengan beliau? Tidak bisa. Pak Miati serasa sebagai ayah 10 tahun. Sekarang saya dengan Pak Darman 18 Desember SK kami habis Pak Julius. Saya nggak boleh nyalon lagi. Yang lain silahkan. Karena sudah 2 kali. Nah yang tes terbaru ini belum diumumin. Jadi kami ada masa perpanjangan. Yang mudah-mudahan sebelum puasa ini segera dilantik yang baru. Saya alhamdulillah bebas. Tapi jaringan saya tetap saja kan, rumah di Ganesha. Kalau nak sholat subuh deket ya di Muslimin. Nggak pakai al itu, nggak pakai al, Muslimin aja. Atau kalau beloknya ke kiri, ya ngelewati kolam renang, gor, simpang Kemiling, Islamic Center. Iya kan? Kayak rumah kedua saja Islamic Center. Tapi markas besar saya di Al-Azhar Center. Al-Azhar Center jauh, melewati berapa jembatan itu. Jembatan 2, jembatan layang, turun kesetrum listrik. Sebelahnya, nah, itu markas saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis harus duduk manis di situ. Nggak ada waktu lagi. Jumat sorenya, siangnya ke Luqmanul Hakim, Sabtunya pagi juga ke Luqmanul Hakim. Nggak ada waktu. Nah, bisanya ya kayak gini lah, ngisi subuh, Ahad subuh besok di Asultan. Nah itu yang kajian ensiklopedi kematian itu rutin Ahad subuh. Bapak Ibu, ini perkara berat ini, ya. Kalau sudah satu, belajar menghilangkan dosa syirik. Lebih berat lagi, menghilangkan rasa benci satu dengan yang lain. Plong gitu, bisa plong gitu. Itu, ya Allah, gak mudah Pak. Contoh ini gini kadang-kadang. Kita disakiti orang urusan dunia. Kadang fitnah kecil itu bisa menyebabkan hilangnya sumber rezeki. Halo? Benar enggak? Fitnah kecil. Loh, kok ada yang ketawa-tawa ngapa?
Sudah Pak Kepala, tidak usah lagi dia tuh. Nah, harusnya jadi kabar, harusnya jadi kasih, harusnya oleh kepala dinas. Karena kamu fitnah, klik dikit aja, tergeser dia. Mohon maaf kan, terpantau dia. Nah, bangku panjang misal. Kalau itu misal karena fitnah, ya Allah, kita kan hanya memfitnah sedikit saja. Sadar nggak fitnahmu yang sedikit itu menghilangkan, menimbulkan kesengsaraan sepanjang itu. Pahami betul-betul. Iya. Nah, terus memaafkan dia caranya mana? Nah, karena sekarang ini misalnya fitnah tidak terbukti, itu mengembalikan nama baik. Kata kawan ahli hukum 1M kan? Bisa dituntut 1M. Ya karena dihitung kerugian itu. Sudah kadung dihancurkan nama baik. Wah, tidak usah lah. Karim lapor. Kanjian wong nyok. Nah, kapan aku nih kanji? Itu waktu duduk itu. Nah, biasa baik. Makanya aku nggak tahan lama-lama. Cukup setahun baik. Atau kalau mau saya hitung benar Pak, 9 bulan 10 hari. Apa enggak bisa enggak. Meninggalnya tanggal 10, saya nikah lagi tanggal 20. No, 10 hari. Meninggalnya Desember, saya nikah lagi bulan 9. Bener Pak. Nah, itu supaya menghindari fitnah kan. Itu kadang-kadang masih difitnah. Dan fitnah itu bisa jadi tadi menghilangkan peluang rezeki orang. Nggak sadar kita. Tiba-tiba secara urusan duniawi ini ya, karena masih temen, Pak tolong Pak, anakku ini nak nikah. Besan kita nih orang Jawa. Sini enak ngomong Jawa ki sampean. Jaluk tolong Pak. Terima lamaran, sambutan mewakili keluarga. Karena biasanya orang Solo misalnya. Nah, dipandang sekomplek itu, sebutlah begini. Sing enak ngomong ngobrol itu. Sampean itu apa? Tua-tua yang lain tidak kate. Sampean itu apa? Nah, bisa nggak kita kemudian tidak ingat-ingat 3-4 tahun yang lalu, setahun yang lalu kawan kita ini pernah bikin sakit hati, terus begitu dia datang ke rumah, loh, habis waktu Pak. Ya sudah. Ya Allah, kaget aku. Lanjut dikit ya, supaya sempurna kita ini. Ini penting Pak, perlu saya jelasin sebagai satu bentuk ekspresi kita, aspirasi kita gitu. Jadi kita nerima kawan yang pernah bersalah, duduk ngadep, kan biasanya begitu. Mohon maaf orang Jawa gitu kan, nggak cukup itu SMS tuh, datang ke rumah bawa bingkisan lagi. Minta tolong nih Pak. Lu kan ada yang lain yang tua-tua. Sudah Pak, ini nak pamit nak pergi ini nih. Nah itu kan pas bulan Desember lagi, banyak liburan. Pak ini mau kesini, Pak ini kesini. Ya. Berarti apa nih? Ya, alternatif terakhir Pak. Nggak ada lagi yang ya. Nah pas yang kayak gitu, ya sudah. Bismillah saya terima permintaan kamu. Halo. Kira-kira melihat peristiwa begini ini kanan kiri kita ada yang marah nggak? Ada pasti. Yang tahu peristiwa kita saling pernah nggak enak itu diketahui orang nggak? Tetap diketahui orang Pak, walaupun 1-2 rahasia ini diketahui orang. Tapi kalau kemudian kita bisa legowo, plong, tidak sakit hati dengan orang, diterima. Begitu naik panggung semua orang, kok bisa ini mewakili keluarga padahal kemarin? Astagfirullah. No. Susah Pak, begitu tuh. Kok mohon maaf. Nggak apa-apa kan, ini bukan hal jelek. Teko wong rumah sendiri tidak siap. Kamu pernah dimaitu-maitukan, sekali minta kayak gini. Iya, kalau aku sorry. Jangan gitu ya. Dia masih manusia dia itu. Sorry ya aku. Enggak, jangan gitu ya.
Kasihan dia udah ngomong ini begini, terakhir. Karena di bawah aku ini tidak ada yang lebih tua dari dia. Nah, kan biasa minta tolong kan lebih tua. Nah, terus di posisi begitu justru aku akan balas sakit hatiku pada kamu. Dulu kamu pernah menfitnah, sekarang aku bikin. Wah, tambah jadi, Pak. Mohon dengan sangat belajar yang seperti ini gitu ya, sekedar gitu ya. Saya berusaha belajar itu. Salah satu contohnya itu kadang-kadang kayak gitu, Pak. Dicegat mau dibunuh pernah, hanya gara-gara nyetop pasar malam. Oh, pasar malam disetop kok saya mau dibunuh nih gimana? Itu kan kumpulan ulama Batu Marta menolak pasar malam di bulan suci Ramadan. 40 tanda tangan Pak Ruji. Keren kan? Kan dulu waktu itu daiyah Batu Marta itu kan laporan terus kami ke Kementerian Agama. Gara-gara nyetop pasar malam ada yang kehilangan rezeki. Apa? Tukang parkir. Marah dia. Ini ustadz ini gara-gara ini. Bunuh saja. No, kan? Tapi apa ada yang bela dengan saya? Ada pasti di antara. Sudahlah, beliau itu ngajai baik. Kita ini memang yang salah. Jangan ngomong kayak itu. Kamu berani bunuh dia, langkai saya. Oh, ada Pak yang berani pasang badan untuk membela saya itu. No, gitu. Memang plus minus orang hidup itu kan? Plus minus hidup itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nggak lama Pak, 3 tahun dia nyunat. Yang ceramah nih yang ceramah. Betul nggak? Orang kaget loh. Ini dulu pernah saling. Tapi memang harus begitu. Nah ini kan lama waktunya. Nah sekarang kita di limit waktu yang dekat ini. Apapun yang pernah terjadi dengan sesama kawan ini, tolong jangan bawa masuk ke Ramadan. Cukup dimulai di pertengahan Sya'ban ini, mumpung masih seminggu 10 hari. Kalau sekarang ini udah tanggal berapa Pak? 7. Nah pas umpama nanti Ramadan 17, ya berarti tinggal 10 hari lagi. Hilangkan rasa sakit hati dengan sesama saudara. Masuk bulan Ramadan plong Pak, karena Allah hanya jamin yang diampuni dosa menjelang Ramadan itu adalah orang yang nggak ada dosa syirik dan yang di hatinya nggak ada rasa benci dengan sesama saudara muslim. Mudah-mudahan tanggal 17 nanti itu sama, tidak seperti pengalaman 5 tahun yang lalu. Saya kesini sudah puasa, kamu masih minum teh. Ya, gara-gara saya mulainya hari Sabtu, kamu mulainya hari Ahad. Itulah bedanya Muhammadiyah sama non Muhammadiyah. Nyata itu kan. Saya kok masih pada aku ini sudah sahur. Mana kawan? Kami besok Pak, salah Bapak. Nah, kita kan masing-masing konsekuen kan, mengikat pada lembaga. Jadi itu soal ramalan kemarin sudah nggak usah dibahas. Yang lebih penting untuk kita bahas hari ini adalah itu, menghilangkan dosa syirik, menghilangkan sakit hati, benci dan sebagainya dalam hati ini. Masuk bulan Ramadan itu enak Pak, plong. Walaupun bulan Sya'ban tidak disebut Syahrul Maghfirah ya, bulan Sya'ban itu hanya disebut Syahrul Quran. Loh kok malah bulan Ramadan Syahrul Quran? Karena para sahabat itu sudah mulai dekat dengan Quran. Mereka tidak mau nanti di bulan Ramadan itu terkejut, kaget. Maka di bulan Sya'ban ini udah ngerintis berapa kali tamat. Kalau di rintisan ini sudah berhasil, nanti benar-benar di kancah perang. Nah, pas lomba, benar-benar lomba di bulan Ramadan itu, event yang ditunggu-tunggu itu. Gitu. Siapa yang rajin berlatih, dialah yang bakal jadi pemenangnya kan begitu. Karena memasuki Ramadan itu bagaikan kita sebagai atlet yang nak masuk ke event pertandingan. Pertandingan itu tidak bisa lagi kamu baru siap-siap. Sekarang inilah siap-siapnya. Makanya para sahabat menyebut ini Syahrul Quran.
Semua sahabat itu udah mulai pegang Quran. Bisa namakan berapa ya, bisa namakan. Coba tes 10 hari ke depan bisa nggak 1 kali tamat? Kalau iya berarti Ramadan kamu nanti minimal 3 kali tamat. Lo tes dewe. Sya'ban itu syahrul Quran, tidak disebut syahrul maghfirah, tapi nisfu Sya'bannya ada jaminan pengampunan dengan syarat tadi. 2 itu hilang dari hati kita. Nah, Sya'ban ini juga bisa kita sebut sebenarnya bulan-bulan kita untuk apalah, melatih diri banyak sholat, banyak sedekah dan yang lain. Termasuk Nabi tidak pernah puasa melebihi bulan Sya'ban jumlahnya. Hampir 1 bulan itu isinya puasa kan? Dibandingkan dengan Ramadan tidak bisa. Ramadan full 1 bulan kita puasa, wajib. Puasa sunnahnya Nabi yang jumlah hitungan harinya lebih banyak adalah bulan Sya'ban. Nah, setidaknya kita kemarin sudah Ayyamul Bid, hari-hari tanggal bulan purnama 14, 15, 16. Nah itu sudah Ayyamul Bid, sambung dengan Senin Kemis, atau bisa puasa Daud untuk melatih diri biar masuk Ramadan nggak terkejut. Jadi sudah ada berapa latihan? Latihan mohon ampun pada Allah, latihan puasa terbanyak ya di Sya'ban ini. Khusus ibu-ibu nyaur utang paling bagus ya ini. Kata Aisyah, kapan Aisyah nyaur utang yang paling bagus? Mengkodok puasa yang pernah ditinggal gara-gara haid dan lain-lain. Itu paling bagus ya sekarang inilah, nggak ada peluang lain. Terus mendekatkan diri dengan Quran. Ini kesempatan. Nanti masuk di bulan Ramadannya, oh sudah rasa-rasa juara gitu napa. Tapi kalau ini tidak dilakukan persiapan, bahaya. Karena itu ingat-ingat, pernah saya juga sampaikan, 3 bulan berderet Allah bijaksana, berterima kasihlah kepada Allah buatkan bulan 3 bulan berderet itu kok cantik sekali. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab bulan haram, dilarang kamu berbuat dolim, perbanyak kebaikan. Bulan Sya'ban bulan persiapan masuk Ramadan tadi, banyak juga persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Ramadannya bagus. Nah ini ulama-ulama besar memberi nama Syahrul Rajab itu Syahrul Hasad, Syahrul Sya'ban itu Syahrul Syaki, Syahrul Ramadan, oh saya kebalik. Syahrul Rajab itu Syahrul Zar'i, Syahrul Zar'i, Syahrul Sya'ban itu Syahrul Syaki, Syahrul Ramadan itu Syahrul Hasad. Apa artinya? Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu tinggal menyirami, bulan Ramadan itu metik hasil. Halo, itu ulama-ulama besar. Kita ini ulama-ulama kecil dan tidak ulama. Ngelama, iya. Ngerti ngelama? Ulama. Jadi rata-rata kita ini malah kebalik. Kapan nanem? Ya puasa itulah Pak, nanem. Metiknya kapan? Nanti di akhirat. Sekilas betul, sekilas ya memang hasil perbuatan kita ini kita petik di akhirat. Tapi dalam hal menyambut Ramadan, filosofinya tidak begitu. Filosofinya adalah Rajab sudah siap-siap nanem, Sya'ban kita sudah menyirami, Ramadan nanti tinggal metik. Metik hasil itu ya tetap, ya itu tadi namanya metik hasil. Kalau saya bahasakan itu lenggang kangkung gitu lah. Bener-bener plong gitu, enak gitu. Tapi kalau 2 bulan ini nggak kamu lakukan, belum pernah nanam apapun, belajar sedekah belum, di bulan Sya'ban masih mah itu pula tambah pelit gitu. Ramadan suruh ngirim buka ke masjid, oh susah. Tapi kalau 3 bulan berderet kita lakukan dengan baik, dengan prinsip yang disampaikan para ulama besar tadi, yang kayak gini nih nggak bisa Pak dicari di Quran, nggak ada di hadis. Tapi ini adalah
motivasi-motivasi yang perlu kita serap. Bulan Rajab, bulan menanam. Sudah tanaman tumbuh, sirami di bulan Sa'ban. Insya Allah Ramadan kita tinggal metiknya. Saya bersyukur keliling kemana-mana. Ya, saya ini tuan gawe, bahasanya bahasa ketua umum. Tuan gawe untuk dakwah. Nah, hari ini nih Pak, sebenarnya di Masjid Al-Hidayah Tebing Bebatuan saya yang gerakkan. Sudah kesana banyak, harusnya yang ngisi ceramah Ustaz Teguh. Oh, Ustaz Teguh ke Indralaya, ke Oki ya dah, tidak tahu urusan apa. Persiapan nak berangkat umroh. Nah, siapa gantinya ini? Karena saya udah kadung iyakan ke sini. Ya, saya siapkan Adinda Liswan. Ding, kamu isi di sini siap. Kan rumahnya di Padat Karya kan? Dekat kamu sih. Tahu. Kok pantau di sini? Ah, sudah, alhamdulillah masuk, udah aman. Udah kena marah sama ketua umum. Aku di sini itu tetap jalan tuan gawe untuk safari subuh. Tiap Sabtu keliling safari subuh. Apa yang saya syukuri, takmir masjid ini masya Allah bagus Batu Rajo ini. Ada yang bikin gerbang, ada yang nempel jalan, masya Allah. Artinya benar, persiapan itu ke Ramadan itu bukan hanya persiapan mental, termasuk persiapan fisik. Ya, dan persiapan fisik itu terungkap dalam doa. 10 hari yang akan datang tolong doa ini dibaca sore-sore. Kalau memang tanggal 17 kita mulai puasa, 16 sore menjelang maghrib semuanya baris di depan masjid melihat matahari tenggelam. Begitu tenggelam matahari, ada yang mimpin doa kayak anak berangkat safar gitu. Nah, apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kalau tidak biasa mengucapkan bil yumni, bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rusdin wa khairin. Ini doa menyambut bulan suci Ramadan. Ya Allah, datangkanlah rasa aman dan iman, selamat dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu Ramadan sama Allah. Aku bertuhan Allah, kamu bulan bertuhan Allah. Kita disuruh bekerja sama. Bulan yang penuh petunjuk dan kebaikan. Berapa rangkaian? 4 rangkaian. Ya, aman iman, selamat Islam. Kemudian 4 rangkaian apa 3 rangkaian itu? Bil yumni wal iman assalamati wal Islam. 3 rangkaian. Aman iman, selamat Islam, terus petunjuk dan kebaikan. Di dalam 3 rangkaian itu, 1 rangkaian terakhir sifatnya rohani, tapi 2 rangkaian pertama jasmani rohani. Aman, ciptakan rasa aman. Tadi salah satunya tembeli, tebok-tebok tuh air kubangan di situ, nanti berangkat traweh, ibu-ibu masuk jeruk, kotor. Nah, kesadaran itu semuanya ada, bergerak, bener. Kalau kamu kan jamaah ke sini, ya kita ini ditakdirkan jamaah keliling, tidak ke air gading, tidak ke lorong Yusuf, semuanya. Ya Allah, alhamdulillah, kesadaran itu makin tinggi. Dan sekarang banyak pernyataan yang lebih, justru kita prihatin itu dusun-dusun yang kita tinggalkan itu makin sepi, Pak. Makin sepi. Makanya kami kunjungi mereka dengan safari Jumat. Safari Jumat itu untuk mengunjungi kecamatan-kecamatan jauh. Insya Allah tanggal 13 Jumat yang akan datang ini Tebing Kerikil. Kalau di sini ada Tebing Bebatuan, ada dusun namanya Tebing Kerikil. Di mana, Pak? Kedaton sebelah Talang Bruge, Talang Enau, Talang. No, kamu malah tidak tahu aku apa. Padahal aku Han Jawa, ngan jeme.
Ya Allah, alhamdulillah. Jadi siapkanlah Pak rasa aman, rasa selamat akan bertaut dengan rasa iman, rasa Islam. Ramadan ini kita bisa metik petunjuk dan kebaikan. Tanpa terasa materi segitu panjang. Sekarang sudah jam 6 lewat seperempat. Saya nggak mau perpanjang lagi. Nah, mari sekali lagi ajakan, siapkan mental kita, jangan ada beban, baik itu dosa menyangkut dengan Allah maupun dosa menyangkut dengan sesama manusia. Plong, lepaskan semua, masuk Ramadan ringan rasanya, kita akan bisa beribadah dengan enjoy di atas angin. Wah, enak begitu Pak. Mudah-mudahan itu yang bisa kamu persiapkan masing-masing, sehingga suasana masjid ini semarak dengan Ramadan akan lebih nampak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jika di sana sini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada saudaraku semua untuk mempersiapkan diri 10 hari menjelang Ramadan tiba. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Maka kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kanjeng Nabi abtina deka ayunan ongku ngamponga ngamponga ongku paratuna dunya akhirat mu kengirenga tu para wali abdina deka ajunan ongku ngamponga ngamponga ongku paratuna dunya akhirat mu kengirenga. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli